Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan, dan anak-anak kami yang kami banggakan dan yang kami cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Kita benar-benar berharap Bapak Ibu dan berdoa kepada Allah kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan fadilah subuh yang Allah janjikan itu benar-benar menjadi milik kita. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153 dan insyaallah di ayat-ayat berikutnya. Jadi Bapak Ibu, menangnya kita orang beriman menangnya kita orang beriman Bapak Ibu yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga kita memahami cara hidup Bapak. Orang-orang beriman itu hidupnya selalu dalam keadaan tenang, dan sejatinya Bapak Ibu yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah ketenangan, bukan kesenangan. Ya Bapak Ibu ya, kesenangan insya Allah akan Allah berikan nanti di akhirat. Di surah Yasin itu Allah mengatakan mereka di sana sibuk dalam kesenangan. Maka jangan pernah mencari kesenangan di dunia. Kesenangan tidak ada di dunia, yang ada di akhirat. Tapi ketenangan akan Allah berikan di dunia. Inilah yang kita cari Bapak Ibu, dan itulah beruntungnya orang beriman, karena sumber ketenangan itu ada sama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berikan kepada orang yang beriman. Dan salah satu sumber ketenangan itu adalah dengan membaca Al-Quran. Dan surat Al-Baqarah ayat 153 Bapak Ibu, Allah tunjukkan kepada kita cara hidup ini Bapak Ibu. Apa Allah katakan di Al-Baqarah 153? Allah menyeru kepada orang-orang spesial. Kenapa orang-orang spesial? Hanya kepada orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi Bapak Ibu, ujian pasti akan Allah berikan kepada kita. Allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling hebat amalnya. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Perkasa. Jelas kita ke dunia ini diuji oleh Allah Bapak Ibu. Dan cara selamat dari ujian itu inilah yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan kami yang menyampaikan, Bapak Ibu semua yang diuji oleh Allah lulus dalam ujian tersebut.
Maka Allah memanggil orang beriman, hai orang beriman, mohon pertolonganlah kepada Allah. Jadi apapun persoalan itu, musibah yang Allah izinkan terjadi. Apa itu musibah Bapak Ibu? Apapun yang kita tidak ingin terjadi itu musibah. Cara keluar dari musibah ada dalam Al-Quran. Salah satunya Al-Baqarah 153, 154 sampai 157. Lihat nanti Bapak Ibu. Kalau ini sudah paham kita, apapun bentuk musibah tidak merusak kita. Apapun bentuk musibah tetap membuat kita tenang. Karena Bapak Ibu, kalau kita tidak memahami ini bahaya. Banyak di antara kita lihat ada orang yang bunuh diri Bapak Ibu. Ada kita lihat seperti itu. Atau stres, atau gila Bapak Ibu. Karena ujian itu. Maka penting sekali ini kita pahami Bapak Ibu. Jadi kalau ada persoalan-persoalan yang menimpa kita, yang pelik, yang kita tidak nyaman, langsung ingat Al-Baqarah 153. Wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau banyak sholat Bapak Ibu, insya Allah akan ketenangan. Kemudian Bapak Ibu, Allah informasikan di ayat 154-nya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun. Dan janganlah kalian mengatakan bagi siapa yang terbunuh jalan Allah mereka mati, tetapi mereka hidup akan tetapi kamu tidak menyadarinya. Ini hiburan bagi orang-orang yang ketika saudaranya, keluarganya yang mati terbunuh di jalan Allah, Allah informasikan ini. Mereka tidak mati, mereka sedang berada di tempat yang nyaman, yang tenang, yang betul-betul menyenangkan. Kemudian di ayat 155-nya, inilah yang penting sekali Bapak Ibu. Apa kata Allah? Wala nabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Dan sungguh pasti kata Allah, kami akan uji kamu dengan sesuatu minal khawf, dengan ketakutan. Di Allah pasti akan uji kita dengan ketakutan Bapak Ibu. Kita pernah takut banjir, takut gempa, takut dirampok, takut dibegal. Semua itu akan hadir itu Bapak Ibu. Takut dengan ini dan itu. Maka Allah mengatakan kita pasti diuji dengan itu. Kemudian apalagi Bapak Ibu, wal ju', kelaparan. Ada saatnya kita banyak makan, kita ada tidak ada yang akan dimakan. Ada saudara kita seperti itu Bapak Ibu. Dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa naqsim, dan kekurangan minal amwal, dari harta. Harta kita dirampok, rugi usaha kita akan ada terjadi pada kita Bapak Ibu. Atau di PHK suami kita, di PHK kita sehingga tidak nampak lagi uang yang akan masuk tiap bulan. Ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal anfus, ujian dengan hilangnya jiwa yang ada yang kita sayangi, dengan kematian saudara kita, kematian anak kita, kematian ibu kita. Allah informasikan di sini wassamarat, dan kehilangan buah-buahan, gagal panen awak, dicelok orang buah dan segala macam bentuk ujian-ujian dalam tanaman-tanaman. Apa kata Allah Bapak Ibu? Luar biasa, Allah informasikan kita pasti diuji dengan segala macam ujian. Apa kata Allah? Wa bassiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Bagaimana kita menyikapi ini Bapak Ibu? Hai orang-orang yang telah kematian anaknya meninggal sekali 2, meninggal sekali 3, meninggal sekali 5. Ada kejadian seperti ini, seperti kejadian di tsunami itu Bapak Ibu. Satu keluarga untuk habis. Ada meninggal semua, tinggal suaminya saja, meninggal semua, tinggal istrinya saja. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Allah katakan kepada orang itu, wa bassiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang yang mobilnya tabrakan, yang anaknya mati semua, beri kabar gembira. Ini Allah katakan Bapak Ibu. Le masuk dia ke waktu masuk jurang atau anak awak apa ini anak awak di situ, istri awak mati sadualanya. Bah kalau itu terjadi jawab Bapak Ibu. Tapi Allah katakan wa bassiris sabirin, beri kabar
kabar gembira kepada orang yang sabar. Kenapa Bapak Ibu? Karena awak di dunia kesabatan Bapak Ibu. Sabata-batanya meninggal awak satu, tinggal awak seorang. Awak kan meninggal lah jemaah. Kan ada orang Bapak Ibu diuji di Allah, tidak punya pasangan sampai mati Bapak Ibu. Tidak ada jodoh sampai mati. Ada Allah uji mereka. Ada orang diuji di Allah punya pasangan tapi tidak punya anak sampai mati Bapak Ibu. Awak Allah uji punya pasangan, punya anak, cuman dalam perjalanan ini anak awaknya hampir di Allah saudaranya beliau. Kan apa beda sebenarnya orang yang punya anak dari awal Bapak Ibu? Bedanya awak mengadakan anak tapi pahala, menyengkolan anak tapi pahala, meninggal anak sabar awak pengajian wa basiris sobirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Apa yang akan Allah hagia Bapak Ibu? Allah informasikan di ayat 156-nya. Maka mulai sekarang Bapak Ibu, apapun bentuk ujian, meninggal suami awak, meninggal anak awak, meninggal cucu awak, gagal beralih anak awak, jangan panik. Ingat ayat itu Bapak Ibu, tetap tenang apapun peristiwa yang terjadi pada kita. Karena Allah mengatakan kalau Allah uji kita sabar, beri kabar gembira kepada dia. Apa kabar gembira itu Bapak Ibu? Allah informasikan di ayat berikutnya di ayat 156. Allazina iza asabathum musibah, orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka sanggup mengatakan kami datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Anak apa meninggal pada rumah sakit Pak, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada Bapak Ibu di sini kejadian ketika orang yang membangun masjid itu tukang diantar oleh anaknya, tukang itu diantar oleh anaknya di sini. Sudah diantarnya anak di sini, anaknya pergi ke sekolah. 2 minit sudah itu dapat kabar anaknya meninggal Bapak Ibu. Apa perasaan apa tujuan? Dan dia anaknya kembali ke radio, anaknya pergi sekolah di simpang goreng itu Balangga. Kita kan awak Balangga meninggal di situ. Tapi informasinya meninggal. Wa basiris subin. Bapak ini mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak aku tu Allah dan punya Allah dan mampi aku ikhlas. Wa basiris subin. Apa kata Allah di sini? Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu akan mendapatkan salawat ampunan. Bayangkan Bapak Ibu kita berdoa, ya Allah ampun ya Allah, ya Allah ampun ya Allah, ya Allah ampun ya Allah, ya Allah. Berupa suara hilang mendawa. Awak sabar di mendawa hilang sabar, Allah ampun ya Allah. Jadi ketika awak minta ampun tu Bapak Ibu tak langsung Allah ampunan, Allah uji Allah dulu. Kau hilang mendawa misalnya kau sakit awak apa akalkan nasihat. Ada satu ni curi hilang apa awak, awak sabar, Allah ampun ya Allah. Kan ikut awak butuhkan. Meninggal awak kena banyak dosa. Meninggal awak ikhlas awak meninggal, Allah ampuni awak. Apa boleh kan ampun ku nan penting awak kalau meninggal kan pasti meninggal, seluruh orang pasti meninggal, ya kan? Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim, dan mereka wa rahmah, dan mereka mendapat rahmat. Apa nak butuhkan rahmat ku nan penting Bapak Ibu. Allah rahmat dia wa. Allah tu penyayang, Allah ambil wa. Allah ganti. Nah itu Allah beri. Allah ampuni awak, Allah beri rahmat kepada kita Bapak Ibu. Kemudian wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan nikmat ini Bapak Ibu, mungkin ketika awak mencari meninggal, awak 3 orang langsung meninggal sekali 3 orang. Peninggal lah meninggal 3 orang, awak keluar meninggal 3 orang. Ketika tu orang mengatakan tu berita duka ibu awak jawab tu. Tapi nanti di akhirat itu menjadi sukacita. Alhamdulillah ya Allah, untung anakku meninggal 3 dulu. Dia meninggal 3 dulu, aku sabar, aku masuk surga. Anakku selamat dari pergaulan yang tak selesai. Kadang anak bapak misalnya, nak kopanya misalnya, jahit misalnya, awak minta ke Allah, ya Allah masuk anakku dalam surga, meninggal awak misalnya. Ini lapar kendaraan awak. Jadi Bapak Ibu yakinlah, apapun bentuk musibah yang kita tidak inginkan, tapi kita ridho, kita sabar. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu mendapatkan ampunan dari Tuhan mereka, mendapat rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka mendapat petunjuk, ampunan,
ikhlaskan saja apa yang terjadi. Maningana wakili Bapak Ibu, apapun kemaninggalan semuanya aku boleh khawatirkan. Jadi kalau ada anak wasaki Bapak Ibu buat kupingnya tapi siapkan hati waknya meninggal, siapkan hati wak sekali. Jadi kalau meninggalnya wak tenang, kalau sehatnya alhamdulillah.